Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota kabupaten di Indonesia yang terpilih sebagai lokasi penilaian ASEAN Smoke Free Award 2023. Dan Masjid Jami' Nurul Huda merupakan salah satu lokasi penilaian di Kota Padang Panjang. Tim penilai berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusat dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pusat. Alhamdulillah udah jadi pusat studi banding juga kemarin untuk melihat seperti apa. Alhamdulillah Ibu, ketika kita berbuat mengundang banyak donatur yang Allah kirimkan, karena mengurus masjid tidak bisa berpikir seperti kantor. Ini rumah Allah kan. Kita berbuat dulu, nanti Allah kirimkan orang-orang terbaik. Ini terakhir kan katanya ada penginapan, penasaran gitu. Oh, masjid ada penginapan gitu kan. Ada viralnya dunia gitu kan. Tentu kami tidak bisa mengawasi secara ini, tapi kami tetap tegas, lugas, dan berani menyampaikan. Contoh misalnya, alhamdulillah kalau dulu ada pengajian itu di sini, di ruangan tuh ya, Dang ya, itu kan ada kebiasaan nih, tadi mana pokoknya ada lah, nah itu disebarkan asbak itu, di sini sama sekali indah sama sekali. Palanta Ukhuwah, tempat duduk-duduk bersama. Biarpun para perokok, tidak usahlah kalau di sini. Bukan saya tidak merokok sebelum. Ketuanya tidak merokok, bukan begitu. Tapi rasanya nanti kena yang lain. Berikan merokok, kalau menjauh. Nah gitu. Dan alhamdulillah lah ini mulai dari awal ini, insya Allah sampai sekarang. Kalau ada yang merokok kan langsung kita tegur. Cara yang sopan. Terserah lah. Saya kebetulan di Majelis Ulama, Bu, pimpinan. Ya. Ketika ada Ijtima Ulama tahun 2009 ya, di Indonesia dan dunia diadakan di Padang Panjang tahun 2009. Salah satu poinnya adalah fatwa tentang rokok. Satu-satunya di Kota Padang Panjang ya, yang tidak ada iklan rokok ya di Indonesia ya di Padang Panjang. Di Perda di Padang Panjang tahun 2014 ya, diperbaharui. Yang Perda ya, terbaru. Iya, yang terbarunya. Nah itu. Akhirnya pakai ini poin-poin bagi ini. Tapi jadilah, yang penting kan dakwah. Kalau istilah Allah dalam Al-Quran kan illal balag. Ya. Uballigukum risalati wa ansolakum. Aku kan hanya menyampaikan. Aku hanya memberikan nasihat. Mau diikuti ini tidak terserah. Nah itulah tidak. Katanya saya mau diwawancara, tapi saya wawancara langsung di sini ya. Nanti di bawah aja ya. Soalnya kalau di sana minum, Bu. Dan kami, Pak, Mas, kami semuanya pengurus tidak merokok. tersosialisasi. Nah, kan tadi ceritanya itu kalau ada yang merokok baru ditegur. Tapi ada pemberitahuan nggak sih ke pengunjung ya yang merokok atau hanya sekedar stiker aja? Oh, ada. Samping stiker, jangankan itu. Ya, tulisan saja terkadang banyak juga yang tidak bisa membaca. Sendal batas suci. Terkadang ada ya, Pak. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini Pak tanpa rokok Pak ya. Kita terus ini kan gaungkan itu. Artinya setidak-tidaknya, itu lain nih ini masjid ini yang satu ini kan itu. Ada. Cuman dia kalau ada penilaian seperti ini mungkin direkam ya. Bisa menegur gitu tuh. Maksudnya tanpa rokok di sini ada pemberitahuan. Oh, bisa diputar nanti. Jadi ada tulisan-tulisan di samping tulisan-tulisan juga. Informasi secara lisan gitu ya, pemberitahuan selain dari stiker. Cuman kalau Tapi kalau nampak orang tua mau merokok, mungkin kami arahkan ke tempat yang lain. ya bela Lakini kita tidak bisa merokok tempat no smoking, area no smoking sini. Sebenarnya untuk program di Kementerian Kesehatan itu Pak, yang KTR yang ada di 7 Tatana itu artinya bukan melarang orang merokok Pak. Jadi kita mengatur orang yang sudah merokok, orang yang sudah terlanjur menghisap tembakau itu sudah sulit untuk berhenti karena sudah adiksi. Itu satu dulu. Nah, jadi kita mengatur di mana dia tidak boleh merokok.
Jadi 8 tatanan yang sudah ada di perdanya Betul. kita. 1, pelayanan kesehatan itu 100% harus free smoke. Yang kedua, tempat bermain Betul. anak. Ya. Yang ketiga, tempat pendidikan, sekolah. Rumah ibadah, Iya, tempat ibadah, perkantoran, kantoran. tempat angkutan umum, terus tempat-tempat yang ditetapkan oleh daerah setempat seperti hotel, homestay, daerah wisata. Nah itu Pak tidak boleh merokok. Jadi kita melihat dari data prevalensi perokok anak itu cukup tinggi sekarang Pak. Usia 10 sampai 18 tahun itu cukup besar, signifikan naiknya Pak. Masuk rokok elektronik. Iya. Nah itu yang kita harus stop. Itu yang kita harus berikan edukasi. Iya. Nah, jadi jangan, kenapa kami ke sekolah mengajak teman-teman dari dinas Kementerian Pendidikan dan Ristek, bagaimana caranya di lingkungan sekolah itu tidak boleh melihat ada yang merokok, tidak boleh ada iklan, tidak boleh ada asbak puntung rokok. Karena anak usia 10 sampai 18 tahun peniru. Kami sering wawancara tanya ketika ada anak yang merokok, kami tanya. Kan kami juga melakukan screening faktor risiko pada anak sekolah. Nanti dari hasil si analyzer itu terlihat tuh Pak gangguan paru yang tidak baik. Kami tanya, kamu merokok ya Dek? Iya pernah coba Bu gitu. Tahu dari mana? Karena ayah saya merokok gitu. Terus kamu hisap apanya? Ayah saya buang, terus saya ambil Bu. Yang gitu-gitu kan bahaya ya Pak ya. Nah setelah itu kami tanya lagi, kamu merokok? Enggak merokok, cuma ikut-ikutan teman. Gimana? Teman merokok, saya coba. Akhirnya rame satu batang rokok untuk rame-rame. Lama-lama dia adiksi kecanduan, ketagihan, uang jajan dibelikan rokok. Nah, kaitkan dengan stunting, orang tua yang merokok itu beban biaya untuk membeli rokoknya cukup tinggi. Akhirnya si rumah tangga ini tidak bisa lagi membeli makanan bergizi untuk anaknya, sehingga anaknya kecil, tumbuhannya nggak bagus, nggak sesuai dengan harapan. Itu dari segi kesehatannya Pak. Gitu. Jadi kami tetap menggaungkan bagaimanapun dari industri rokok tetap menentang, kita tetap berupaya untuk menjaga atau memberikan edukasi ke masyarakat. Karena tidak bisa dibiarkan Pak, anak-anak generasi emas ke depan kalau udah sakit-sakitan gimana lah. Nah si industri rokok pintar, dia bikinlah kemasan yang kayak Five itu, yang kayak USB, yang kayak parfum, tempat parfum. Nah, tapi alhamdulillah di Padang Panjang sudah nggak ada iklan yang bisa dilihat anak. Jadi anak tuh sudah terhindar satu bahaya. Kalau di daerah lain semakin dekat sekolah semakin banyak iklannya. Itu. Tapi alhamdulillah makanya itu Pak, Padang Panjang kita pilih salah satu sebagai nominasi dalam rangka ASA ini, ASEAN Smoke Free Award ini. Karena satu itu sudah perdanya jalan di sini, sudah ada masyarakatnya yang dari tahun 2009 itu sudah peduli terhadap bahaya rokok. Udah tahu lah gitu. Pak. Lagi aja ya. Mungkin ada satu lagi ya. Mungkin ini kalau kebetulan kan di sini tidak merokok dan sudah ada perdanya, kira-kira dukungan ada atau tidak ya? Kalau ada tuh seperti apa? Dukungan kampanye atau rokok itu kira-kira dari masjid? Insya Allah. Setelah kami pun intent kepada jamaah, kepada yang lain, karena harus ramah salah satu ramahnya itu jan tagaduh orang di asorok wawa. Aduh. Itu intinya. Cocok. Jangan sampai orang terganggu oleh asap rokok. Merokok silakan, tapi jangan berikan ke orang lain. Nah, jangan berikan ke orang. Tuh. Dan itulah salah satunya juga kami ikut, sehingga dengan dinas apapun, termasuk dinas kesehatan, bahkan kita bekerja sama dengan DKK, bekerja sama dengan Puskesmas, di sini ada penyuluhan tentang kesehatan di sini. Oke, penyuluhan di sini. Ada penyuluhan. Ya. Ada klinik itu ya Pak ya. Ada. Datang berkala ya dari puskesmas kan. Ada. Di wilayah Ada dokternya binaan. didatangkan juga. Iya. Nah, itu salah satu ya mendukung pemerintah. Iya.
banyak telepon